Ada berkat di balik pemuritan. Saudara-saudara, sebagai murid Kristus, kita harus terus belajar memahami firman Tuhan yang tertulis di Alkitab. Tetapi ada satu masalah yang harus kita waspadai, dan ini sangat berbahaya, yaitu ketika kita berusaha memahami firman Tuhan, kita memahami dengan sekehendaknya sendiri, dengan seenaknya sendiri. Kita ambil firman Tuhan, lalu kita artikan sendiri firman tersebut. Banyak orang Kristen yang masih melakukan ini, saudara-saudara. Dan yang paling berbahaya, dari sinilah muncul ajaran-ajaran sesat dan mulai menyusup kepada gereja-gereja Tuhan, tubuh-tubuh Kristus. Nah, ini sangat berbahaya. Oleh karena itu, sebagai murid Kristus, jangan sampai kita salah dalam memahami firman Tuhan yang berakhir dengan penyesatan tersebut. Supaya kita bisa memahami firman Tuhan dengan benar, kita harus memperhatikan dan memahami yang namanya konteks, saudara-saudara. Apa itu konteks? Konteks terambil dari kata Latin, dari dua kata, yaitu kon yang berarti bersama-sama atau menjadi satu. Yang kedua, textus, kata textus yang berarti tersusun. Konteks yaitu menunjukkan hubungan yang menyatukan bagian Alkitab yang ingin ditafsir dengan sebagian atau seluruh Alkitab. Jadi sederhananya seperti ini, saudara-saudara. Secara sederhana, konteks adalah topik apa yang sedang dibahas, cerita apa yang sedang dibahas, atau pembahasan apa sih di dalam ayat yang sedang kita baca tersebut. Jadi sesederhana itu, ya, kita melihat secara menyeluruh, bukan terpatok hanya pada ayat yang sedang kita baca. Kita harus memahami konteksnya dengan benar. Kenapa? Pertama, supaya kita bisa menghindari pemahaman subjektif terhadap firman tersebut. Yang kedua, kita juga bisa menghindari penyesatan ketika kita mengajarkan firman Tuhan kepada orang lain. Saya akan berikan sebuah contoh di mana kita harus berpikir secara konteks, ya, atau secara menyeluruh dari sebuah cerita. Ada seorang pria yang bertemu dengan temannya, pria yang lain. Kemudian pria tersebut sedang curhat kepada temannya tersebut. Dia curhat, aduh tanganku kok sakit sekali ya, sampai merah-merah. Loh kenapa, katanya temannya, kenapa tanganmu? Ya aku habis dipukul sama istriku sampai merah-merah. Waduh, kenapa kok bisa begitu? Kok bisa sampai merah? Kamu berkelahi ya? Kamu sedang bertengkar ya sama istrimu? Kamu harus dikonseling, kamu harus berdoa. Ayo kamu cerita kenapa kok bisa bertengkar seperti itu. Terus temannya yang curhat tadi bingung. Sebentar. Bukan seperti itu ceritanya. Jadi tadi malam itu istriku itu melihat nyamuk di tanganku. Kemudian dengan refleks dia ada nyamuk, dia pukul tangan saya dengan keras, akhirnya sampai merah. Tapi nyamuknya juga enggak kena. Sampai sekarang sampai merah gini, saya sampai sakitan. Jadi bukan karena saya lagi bertengkar sama istriku. Jadi tidak ada masalah apa-apa. Lalu temannya yang dicurhati tadi, oh gitu ya maksudnya. Nah inilah pentingnya kita berpikir secara konteks dari sebuah cerita. Kalau tidak seperti itu, kita akan tersesat dalam cerita tersebut. Kita salah dalam memahami cerita yang sesungguhnya. Terus bagaimana kita bisa memahami firman Tuhan sesuai konteksnya? Ada 3 cara. Yang pertama, baca teks secara berulang kali. Yang kedua, baca ayat sebelum dan sesudah teks yang akan kita perdalam. Yang ketiga, temukan kaitan atau hubungan teks tersebut secara menyeluruh di dalam
satu perikop atau satu pasal mungkin. Nah, saudara-saudara, saya akan memberikan 2 contoh supaya kita lebih memahami apa yang dimaksud memahami firman secara konteksnya. Contoh yang pertama saya ambil di dalam Matius 28 ayat 20b. Ini ayat yang sangat terkenal ya Bapak Ibu. Mengatakan demikian, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Wow, luar biasa. Tetapi banyak orang Kristen, bahkan anak-anak Tuhan yang memahami firman ini sebagai bahwa Tuhan menyertai segala kehidupanku, segala kegiatanku, Tuhan menyertai sekolahku, Tuhan menyertai pekerjaan, pernikahanku, dan lain-lain. Tidak salah di dalam kita memahami Tuhan itu menyertai semua hal di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita berbicara di ayat yang barusan kita baca di dalam Matius 28 ayat 20b, ayat tersebut bukan berbicara banyak hal di dalam kegiatan kita yang disertai oleh Tuhan. Mari kita lihat konteks dari ayat ini. Kita lihat di ayat sebelumnya, mulai ayat 18 sampai 20a. Dikatakan demikian. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan akhir dari ayat ini baru mengatakan, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi sebenarnya konteks yang dibicarakan di ayat ini adalah orang-orang yang disertai Tuhan sampai kepada akhir zaman adalah orang-orang yang pergi memberitakan Injil, menjadikan semua bangsa murid Kristus, membaptis mereka, melakukan segala sesuatu yang sudah diajarkan. Jadi yang disertai hanya orang-orang tersebut, bukan segala hal dalam kegiatan kita. Begitu saudara-saudara dalam memahami ayat firman Tuhan secara konteks. Kalau kita hanya memahami ayat tersebut berdasarkan pemahaman kita sendiri, nanti kita mengarah kepada penyesatan firman Tuhan. Dan ini sangat berbahaya. Saya berikan contoh yang kedua. Saya ambil di dalam Matius pasal 10 ayat yang 19 sampai yang ke-20. Dikatakan demikian. Apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir akan bagaimana dan akan apa yang harus kamu katakan. Karena semuanya itu akan dikaruniakan kepadamu pada saat itu juga. Karena bukan kamu yang berkata-kata, melainkan Roh Bapamu. Dia yang akan berkata-kata di dalam kamu. Saudara-saudara, ayat ini sering diambil begitu saja dan dipahami. Kalau begitu, ketika kita berkata-kata, menyampaikan firman Tuhan, berkhotbah, atau membagikan S3 di Komsel, kita tidak perlu persiapan. Kan ada Tuhan yang berkata-kata dalam kita. Tuhan nanti yang mengalir, Tuhan yang akan memberikan hikmat pada hari itu juga. Jadi tidak perlulah kita persiapan, kita tidak perlu baca firman terlebih dahulu, persiapan firman tersebut. Nah, ini orang yang asal comot dalam memakai firman Tuhan sesuai dengan pemikirannya sendiri. Kalau kita melihat ayat sebelumnya, di ayat 16 sampai yang ke-20 saya bacakan, lihat, aku mengutus kamu seperti domba ke tengah-tengah serigala. Sebab itu hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Tetapi waspadalah terhadap semua orang, karena ada yang menyerahkan kamu kepada majelis agama dan mereka akan menyesah kamu di rumah ibadatnya. Dan karena itu kamu akan digiring ke muka penguasa-penguasa dan raja-raja sebagai suatu kesaksian bagi mereka dan bagi orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kemudian masuk ayat yang tadi, apabila mereka menyerahkan kamu, janganlah kamu khawatir dan sebagainya.
Di sini kita melihat bahwa konteksnya bukan masalah boleh persiapan atau tidak persiapan di dalam menyampaikan firman Tuhan di dalam pelayanan, bukan. Konteks dari ayat ini adalah Yesus mengatakan pada para muridnya, nanti suatu saat kalian akan berada di tengah-tengah serigala, kalian akan ditangkap dan diserahkan kepada penguasa-penguasa. Disitulah kalian akan mempertanggungjawabkan iman kalian. Nah, dan di situ pasti hal itu kan mendadak, saudara-saudara. Namanya ditangkap dan diserahkan kepada penguasa-penguasa, dan mereka harus berbicara tentang Tuhan, tentang iman mereka. Dan Yesus maksudkan itu, jangan khawatir pada saat itu. Ada Roh Tuhan yang akan memberikan hikmat ketika kamu berkata-kata. Di situ maksudnya, saudara-saudara. Jadi bukan masalah persiapan khotbah boleh atau tidak, tapi ini konteksnya berbeda sekali. Saudara, setelah mengetahui cara memahami firman sesuai konteks, mungkin saudara-saudara berpikir, aduh ini terasa berat, sulit sekali sih. Ya, sebagai murid Kristus kita harus terus belajar dan belajar bagaimana menggali atau memahami firman Tuhan secara benar sesuai konteksnya. Saya percaya saudara-saudara, ketika saudara meminta hikmat dan tuntunan kepada Roh Kudus, maka Ia akan menolong saudara untuk memahami firman Tuhan dengan benar sesuai konteks pembicaraannya. Teruslah berarti belajar untuk memahami firman Tuhan sesuai konteksnya.